Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. I will introduce our team. My name is Rizky Seprianto, NIM 91, and my partner is Putri Abdia, NIM 97, and Fuji Pramulya, NIM 98. Okay, let's start the presentation. The first subject matter will be explained by Putri Abdia. Yang pertama ada definisi perkembangan pada masa remaja. Salah satu periode dalam perkembangan adalah masa remaja. Kata remaja berasal dari kata adolescer, bahasa Latin yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Istilah kematangan di sini meliputi kematangan fisik maupun sosial psikologi. Pada tahun 1974, WHO memberikan definisi konseptual tentang remaja yang meliputi kriteria biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Menurut WHO, remaja adalah suatu masa di mana A. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual dalam kriteria biologis. B. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa dalam kriteria sosial psikologis, dan yang C. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri dalam kriteria sosial ekonomi. Next. Next ada karakteristik peserta didik pada masa remaja. Harlock membagi masa remaja menjadi dua, yaitu masa remaja awal pada umur 11 atau 12 tahun sampai 16 sampai 17 tahun, dan remaja akhir pada 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun. Pada masa remaja akhir, individu sudah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati masa dewasa. Masa remaja merupakan suatu periode penting dari rentang kehidupan, suatu periode transisional, masa perubahan, masa usia bermasalah, masa di mana individu mencari identitas diri. Usia menyeramkan, masa realis, dan ambang menuju kedewasaan. Menurut Hall, masa remaja merupakan masa storm and drang, atau topan dan badai, masa penuh emosi dan ada kalanya emosinya meledak-ledak, yang muncul karena adanya pertentangan nilai-nilai. Emosi yang menggebu-gebu ini ada kalanya menyulitkan, baik bagi si remaja maupun bagi orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Namun, emosi yang menggebu-gebu ini juga bermanfaat bagi remaja dalam upayanya menemukan identitas diri. Reaksi orang-orang di sekitarnya akan menjadi pengalaman belajar bagi si remaja untuk menentukan tindakan apa yang kelak akan dilakukannya. Teori menyatakan bahwa perubahan sosial yang penting pada masa remaja mencakup meningkatnya pengaruh teman sebaya, pola perilaku sosial yang lebih matang, pembuatan kelompok sosial yang baru, dan munculnya nilai-nilai baru dalam memilih teman dan pemimpin serta nilai dalam penerimaan sosial. Minat universal yang paling penting pada masa remaja dapat digolongkan menjadi 7 kategori, yaitu yang pertama minat rekreasi, kedua minat pribadi, ketiga minat sosial, keempat minat pendidikan, kelima minat vokasional, keenam minat religius, dan keenam minat dalam simbol status. Next. Selanjutnya ada tugas perkembangan masa remaja. Menurut Havigers, tugas perkembangan remaja meliputi A. Mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya yang berbeda jenis kelamin sesuai dengan keyakinan dan etika moral yang berlaku di masyarakat. B. Mencapai peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin, selaras dengan tuntutan sosial dan kultural masyarakatnya. Yang C. Menerima kesatuan organ-organ tubuh atau keadaan fisiknya sebagai pria atau wanita dan menggunakannya secara efektif sesuai dengan kodratnya masing-masing. D. Menerima dan mencapai tingkah laku sosial tertentu yang bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakatnya. E. Mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya
dan mulai menjadi diri sendiri. F. Mempersiapkan diri untuk mencapai karir tertentu dalam bidang kehidupan ekonomi. Aku Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia perkawinan dan kehidupan berkeluarga. H. Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman bertingkah laku dan mengembangkan ideologi untuk keperluan kehidupan kewarganegaraannya. Oke, next. Be explained by Fuji Pramulia. Selanjutnya, perkembangan kognitif dan bahasa. Menurut Jane Piaget, pada masa remaja, perkembangan kognitif sudah mencapai tahap puncak, yaitu operasi formal pada usia 11 tahun sampai dewasa, menurut Gunarsa 1982. Suatu kapasitas untuk berpikir abstrak, di mana penalaran remaja lebih mirip dengan cara ilmuwan mencari pemecahan masalah dalam laboratorium, menurut Bart 2003. Mengacu pada teori perkembangan kognitif dan dari Piaget, mengemukakan beberapa ciri dari perkembangan kognitif pada masa ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mampu menalar secara abstrak dalam situasi yang menawarkan beberapa kesempatan untuk melakukan penalaran deduktif hipotesis dan berpikir proporsional. Penalaran deduktif hipotesis adalah suatu proses kognitif di mana saat seseorang dihadapkan pada suatu permasalahan, maka ia memulai dengan suatu teori umum dari seluruh faktor yang mungkin mempengaruhi hasil dan menyimpulkannya dalam suatu hipotesis atau prediksi tentang apa yang mungkin terjadi atau akibatnya. Nah, berbeda dengan tahap operasi konkret, di mana anak memecahkan masalah dengan memulai dari realita yang paling nyata sebagai prediksi dari suatu situasi. Jika realita tersebut tidak ditemukan, maka ia tidak dapat memikirkan alternatif lain dan gagal memecahkan masalah. Yang kedua, memahami kebutuhan logis dari pemikiran proposisional memperbolehkan penalaran tentang premis atau alasan yang kontradiktif dengan realita. Pemikiran proposisional merupakan karakteristik penting kedua dalam tahap operasi formal. Remaja dapat mengevaluasi logika dari proposisi pernyataan verbal tanpa merujuk pada keadaan dunia nyata. Sebaliknya, anak pada tahap operasi konkret mengevaluasi logika pernyataan hanya dengan mempertimbangkan dengan mendasarkan pada bukti-bukti konkret. Dan yang ketiga adalah memperlihatkan distori kognitif, yaitu pendengar imajiner atau hayal, dan dongeng pribadi, yang secara bertahap akan menurun dan menghilang di usia dewasa. Kapasitas remaja untuk berpikir abstrak berpadu dengan perubahan fisik, menyebabkan remaja mulai berpikir lebih tentang diri sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Santrok pada tahun 2007, remaja menunjukkan perkembangan bahasa sebagai berikut. Yang pertama, terjadi peningkatan penguasaan dalam penggunaan kata-kata yang kompleks. Yang kedua, mengalami kemajuan dalam memahami metafora dan satir atau menggunakan ironi, cemooh, atau lelucon untuk mengekspos kekejian atau kebodohan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan memahami literatur yang rumit. Yang keempat, lebih baik dari anak-anak dalam mengorganisasikan ide untuk menyusun tulisan, menggabungkan kalimat-kalimat sehingga masuk akal, dan mengorganisasikan tulisan dalam susunan pendahuluan, inti, dan kesimpulan. Yang terakhir, berbicara dalam kalimat yang mengandung dialek, yaitu variasi bahasa yang memiliki kosakata, tata bahasa, atau pengucapan yang khas. Selanjutnya, perkembangan emosional. Beberapa ciri perkembangan emosional pada masa remaja adalah yang pertama, memiliki kapasitas untuk mengembangkan hubungan jangka panjang, sehat, dan berbalasan. Kemampuan ini akan
diperoleh jika individu memiliki dasar yang telah diperoleh dari perkembangan sebelumnya, yaitu trust, pengalaman positif di masa lalu, dan pemahaman akan cinta. Yang kedua, memahami perasaan sendiri dan memiliki kemampuan untuk menganalisis mengapa mereka merasakan perasaan dengan cara tertentu. Yang ketiga, mengurangi nilai tentang penampilan dan lebih menekankan pada nilai kepribadian. Yang keempat, setelah memasuki masa remaja, individu memiliki kemampuan untuk mengelola emosinya. Ia telah mengembangkan kosakata yang banyak sehingga dapat mendiskusikan dan kemudian mempengaruhi keadaan emosional dirinya maupun orang lain. Dan yang terakhir, gender berperan secara signifikan dalam penampilan emosi remaja. Laki-laki kurang menunjukkan emosi takut selama distres dibandingkan dengan perempuan. Hal ini didukung oleh keyakinan pada laki-laki bahwa mereka akan kurang dimengerti dan dikecilkan atau diremehkan oleh orang lain bila menunjukkan emosi agresif dan mudah diserang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Okay, the last subject matter will be explained by me. Perkembangan sosial dan emosional berkaitan sangat erat. Baik pengaturan emosi atau berada dalam kendali emosi maupun ekspresi emosi atau komunikasi efektif tentang emosi diperlukan bagi keberhasilan hubungan interpersonal. Selanjutnya, kemajuan perkembangan kognitif meningkatkan kualitas hubungan interpersonal karena membuat remaja mampu memahami dengan baik keinginan, kebutuhan, perasaan, dan motivasi orang lain. Karena itulah tidak mengherankan dengan makin kompleksnya pikiran, emosi, dan identitas pada masa remaja, hubungan sosialnya semakin kompleks. Pada masa ini, remaja menunjukkan beberapa ciri-ciri. Yang pertama, keterlibatan dalam hubungan sosial pada masa remaja lebih mendalam dan secara emosi lebih intim dibanding dengan pada masa kanak-kanak. Kedua, jaringan sosial yang sangat luas, meliputi jumlah orang yang semakin banyak dan jenis hubungan yang berbeda. Yang ketiga, menurut Erikson, dalam perkembangan psikososial, remaja harus menyelesaikan krisis yang terjadi pada masa remaja. Istilah krisis digunakan oleh Erikson untuk menggambarkan suatu rangkaian konflik internal yang berkaitan dengan tahap perkembangan. Cara seseorang mengatasi krisis atas menentukan identitas pribadinya maupun perkembangannya di masa datang. Okay, that all the presentation from our team. Less and more we apologize. We end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.